Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang membuat kisi-kisi soal yang baik pada pembelajaran IPA. Pengertian kisi-kisi soal, ya kita bahas dulu dari pengertiannya. Kisi-kisi soal adalah peta distribusi soal, berbagai topik ataupun pokok bahasan atau bahan pengajaran. Disebut juga sebagai blueprint atau table of specification. Kisi-kisi soal dibuat untuk mendapatkan hasil akhir dari proses pembelajaran atau dari proses kegiatan pembelajaran, ya. Kemudian, kisi-kisi soal dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, karena di sini kan kita mendapatkan hasil akhir ya berupa nilai, baik itu nilai yang didapatkan dari hasil penilai ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Nanti dari nilai itu kita bisa mengukur bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kisi-kisi soal. Yang pertama, pokok bahasan atau bahan pengajaran yang akan diujikan. Tentunya ini disesuaikan dengan materi yang sudah diajarkan. Jadi jangan sampai pokok bahasan atau bahan pengajaran yang belum disampaikan ke siswa tapi dibuat soal ya. Nanti siswanya malah kebingungan karena belum mengerti harus menjawab apa dan belum mengerti pembahasannya apa. Kemudian jenjang kemampuan yang akan diukur, jenjangnya itu kelas berapa, kelas 1 SDK, kelas 2, atau kelas 1 SMP, atau SMA ya, jenjangnya akan diukurnya. Kemudian persentase tiap pokok bahasan atau bahan pengajaran dan jenjang kemampuan. Jadi kita harus melihat dulu ya, pokok-pokok bahasan dari materi pelajaran yang kita ajarkan. Jangan sampai satu materi soalnya banyak tapi pokok bahasan yang lain itu tidak ada soalnya. Jadi harus mewakili setiap pokok bahasan atau setiap bahan pelajaran ya. Kemudian bentuk soal yang paling patut untuk tiap soal, jadi yang kira-kira cocok ya untuk mewakili setiap pokok bahasan itu bentuk soalnya seperti apa. Apakah bentuknya pilihan ganda, esai, menjodohkan, atau bentuk yang lain. Perkiraan waktu yang dipergunakan untuk mengerjakan tes tersebut ya. Nah, biasanya kan untuk ujian atau ulangan siswa itu kan sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, nanti diperhitungkan bagaimana waktu mengerjakan soalnya ya, dengan disesuaikan dengan jumlah soal yang akan disusun. Jadi kalau soalnya jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak, disesuaikan dengan waktu untuk mengisi soal tersebut. Perhitungan waktu untuk mengisi soal, ini yang perlu diperhitungkan ya. Waktu di mana siswa dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada soal yang disajikan, ya, atau waktu untuk menjawab soal tersebut. Perkiraan waktu untuk menjawab tiap-tiap butir soal. Nah, setiap butir-butir soal itu kan beda-beda jenisnya ya. Ada yang sukar, ada yang sedang, dan ada yang mudah ya. Ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sukar. Nah, kira-kira waktunya kalau misalnya 1 jam dengan jumlah sekian soal cukup tidak untuk mengerjakan soal tersebut gitu. Jadi harus diperkirakan ya waktunya. Jangan sampai waktunya terlalu panjang sementara soalnya sangat sedikit, atau sebaliknya soalnya sangat banyak sementara waktunya sangat banyak, soalnya sangat sedikit, atau sebaliknya soalnya sangat banyak tapi waktunya sangat sedikit. Syarat kisi-kisi yang baik tentunya ini harus mewakili isi kurikulum
atau kemampuan yang akan diujikan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku ya. Misalnya kurikulum yang sekarang itu kurikulum 2013 revisi, maka harus disesuaikan dengan kurikulum tersebut. Soal-soal dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan ya. Jadi ada indikator tiap soal. Nah, indikatornya itu mengacu pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya untuk kriteria kisi-kisi, ya ini sama saja ya, ini harus mengacu pada mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami, menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasionalnya dilihat dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Jadi balik lagi ke situ ya, dalam satu rumusan indikator. Komponen-komponen yang terdapat pada kisi-kisi, ini contohnya ada jenjang atau jenis pendidikan, ya, serta nama sekolahnya. Kemudian program studi atau jurusan maupun kelas, mata pelajarannya, tahun ajaran, kurikulum yang berlaku, alokasi waktu yang diperlukan untuk mengisi soal tersebut, bentuk soalnya apa, ya, dan jumlah soalnya apa, dan biasanya disertai dengan penulis soal tersebut. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal, ini yang pertama kita harus menentukan dulu kompetensi dasar yang akan diukur kepada siswa. Kompetensi dasar atau KD tersebut merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Komponen ini diambil dari kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, memilih materi yang esensial, bahan ajar yang harus dikuasai peserta didik berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Penentuan materi ajar atau bahan ajar yang akan diambil disesuaikan dengan indikator yang akan disusun. Selanjutnya, menyusun indikator yang mengacu pada kompetensi dasar. Indikator ini maksudnya indikator soal ya. Indikator berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Perumusan indikator yang memperhatikan materi dan level kognitif ya. Jadi level kognitifnya apakah level 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contohnya ini ada materi IPA kelas 5 SD atau MI. Ini materi IPA-nya itu untuk semester 1 ya. Di sini ada 4 bab. Terdiri dari fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Ini subbabnya ada 3 poin, ada organ pernapasan manusia dan hewan, sampai dengan organ peredaran darah manusia. Untuk bab 2-nya, tumbuhan hijau, ada 2 subbab, ada proses tumbuhan hijau mengolah makanan, kemudian ada manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau, kemudian bab 3, penyesuaian diri hewan dan tumbuhan, ini ada 2 subbab, serta ini ada bab yang keempat tentang benda dan sifatnya, ini ada 2 subbab. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan, di sini ada berapa subbab, kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ya, ada 9 subbab. Nah, karena di sini ada 9 subbab, ya 9, kalau misalnya 9 ini masing-masing dari subbab soal ini ada 1 soal, berarti kan ada 9 soal ya. Nah, kalau hanya 9 soal ini, kalau kurang, misalnya kita bisa mewakili 2 soal dari masing-masing subbab, berarti di sini ada 18 soal. Kalau 18 soal ini dikira masih kurang, kita bisa buatnya jadi 20 soal ya, misalnya. Dari 20 soal ini, berarti kan di sini ada 2 soal yang lebih ya, 2 soal yang lebih. Nah, 2 soal ini kita bisa membuat soal pada subbab pembahasan yang lebih panjang. Contohnya di sini yang pembahasannya panjang, misalnya ini ya, nih misalnya subbab ini yang penyesuaian dari hewan dan tumbuhan misalnya. Nah, ini bisa ditambahkan 1 soal lagi ke masing-masing subbab. Jadi totalnya berarti di sini ada 3 soal,
Ini ada 3 soal ya, karena tadi kan sudah dibagi ya 2 soal. Nah, di sini ditambahkan 1 berarti ada 3 soal untuk subbab penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dan penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Misalnya ada 20 soal, kira-kira misalnya siswa mengerjakan 3 menit, ya 3 menit, berarti 20 kali 3 menit berarti ada 60 menit yang dibutuhkan. Ya, ada 60 menit. Berarti waktu untuk mengerjakan 20 soal ini adalah 60 menit atau sekitar 1 jam untuk alokasi waktu mengerjakan soal. Ya. Nah, bisa seperti itu cara menghitung waktunya ya. Atau bisa dengan cara yang lain, misalnya subbab yang ini yang kebanyakan soalnya, misalnya jumlah soalnya tidak 20 ada 50. Nah, nanti bisa diperhitungkan bagaimana cara menghitung masing-masing subbab tersebut ya. Di sini ada contoh kisi-kisi soal ya. Untuk ujian sekolah dasar SD ini saya ambil dari website edukasi.com. Ini contoh format kisi-kisi soal. Sebenarnya untuk format kisi-kisi soal yaitu tidak mutlak harus seperti ini ya. Itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan guru itu sendiri atau disesuaikan dengan format yang ada di sekolah tersebut. Ini mata pelajarannya adalah Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, lingkup materinya adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Materinya adalah penyesuaian diri makhluk hidup, kemudian hubungan antara makhluk hidup. Kemudian ini levelnya apa? Ini untuk kata ranah kognitif ya. Ini ada level 1, level 2 dan level 2 juga ya. Indikator soalnya tadi kan sudah dibahas ya, indikator soal itu harus mengacu kepada kata kerja operasional ya, harus mengacu kepada kata kerja operasional ya, ini KKO, kata kerja operasional. Kata kerja operasionalnya itu ditandai dengan kata-kata ini ya, seperti ini kata kerjanya ya, menentukan ya. Disajikan gambar tumbuhan, peserta didik dapat menentukan cara penyesuaian dirinya dengan tepat. Nah, berarti di sini kata kerja operasional level kognitif satunya adalah menentukan. Kemudian yang kedua adalah ini disajikan deskripsi tentang kondisi sebuah habitat peserta didik dapat menentukan jenis populasi. Ini berarti level kognitif kedua yang menentukan jenis populasi tumbuhan atau hewan yang hidup di tempat tersebut. Kemudian bentuk soalnya ini ada pilihan ganda dan dituliskan nomor soalnya 1, 2 dan seterusnya. Tapi di sini tidak dituliskan ya jumlah soalnya berapa, alokasi waktu dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi ke kebutuhan gurunya masing-masing ya, mau membuat tipe format kisi-kisinya seperti apa. Tapi sebaiknya dicantumkan alokasi waktunya, kemudian alokasi waktu untuk mengisi soal, serta pembuat soalnya seperti apa ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita tentang penyusunan kisi-kisi. Semoga ini bisa bermanfaat ketika nanti membuat soal. Ya, semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.